Nah, coba lihat parkir mobil ini. Salam Jos. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik hukum tentang parkir mobil sembarangan di jalanan sempit atau depan rumah atau di depan gerbang orang lain. Beberapa hari yang lalu saya mendapat permintaan dari sobat-sobat Jos nih terkait topik ini, minta dibahas. Ini dia permintaannya. Sobat Jos, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Terima kasih. Kasus seperti ini sempat viral beberapa waktu yang lalu. Mungkin teman-teman ada yang punya videonya. Nah, saya ada video contoh kira-kira seperti berikut ini. Oke Sobat Jos, nah, ini coba kita lihat contoh kasus adanya mobil diparkir di jalanan meskipun di depan rumah yang bersangkutan. Ini menghalangi, mempersempit jalan, padahal jalan ini sendiri sudah sempit. Oke Sobat Jos, kita perhatikan bagaimana dia memanfaatkan jalan ini meskipun di halaman depannya, tapi ini juga menyalahi aturan. Sobat, memarkir mobil di jalan sempit atau di depan gerbang rumah orang lain memang tidak nyaman dan tentu saja mengganggu, yang dapat menimbulkan dampak. Itu antara lain dampaknya adalah: 1. Terganggunya orang atau kendaraan lain yang mau lewat. 2. Mengganggu lalu lintas jalan. Yang ketiga, terganggunya atau tertutupnya akses keluar masuk bagi yang punya rumah. Yang keempat, mobil yang diparkir berisiko lecet atau terserempet kendaraan lain. Nah, saran saya bagi Sobat Jos pemilik mobil, harap memarkir kendaraannya di tempat parkir yang sesuai peruntukannya, tidak mengganggu orang atau kendaraan atau lalu lintas. Berempatilah kepada orang banyak yang terganggu gara-gara mobil Anda parkir sembarangan. Nah, bagi teman-teman yang merasa terganggu atau mengalami kerugian dengan adanya mobil yang parkir sembarangan, ada beberapa tips nih yang bisa Anda lakukan secara umum, yaitu: 1. Ngobrol dengan pemilik mobil agar memarkirkan mobilnya di tempat yang diperuntukkan untuk parkir dan tidak mengganggu orang atau kendaraan yang melintas. Kedua, jika yang parkir depan rumah adalah tetangga kita, ajak ngobrol juga lah. Jika setelah diajak ngobrol tetap belum mau memindahkan mobilnya, sampaikan kepada ketua RT, ketua lingkungan, atau petugas kelurahan untuk menertibkan kendaraan tersebut. 3. Apabila tidak ada peraturan yang mengatur, maka ruas jalan dalam pemukiman adalah pemanfaatan bersama yang masuk fungsi sosial. Dan jika terdapat masalah dalam penggunaannya, dapat dimusyawarahkan dengan melibatkan masyarakat setempat, termasuk RT atau RW setempat. Nah, jika ketiga hal tersebut tidak mempan atau pemilik kendaraan cuek bebek, maka kita bicara sesuai dengan hukum yang berlaku. 1. Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang menyatakan semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Memang tanah mempunyai fungsi sosial, tapi tidak dapat dipergunakan seenak udel atau suka-suka seorang, atau malah mengklaim punya hak untuk merubah fungsi jalan menjadi tempat parkir mobilnya. Bagi penghuni yang memanfaatkan jalan di pemukiman, maka sifat pemanfaatan ini adalah penggunaan untuk akses keluar masuk hunian tanpa dapat mengklaim bahwa jalan di pemukiman adalah haknya. Lebih lanjut, sesuai pasal 7 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Yang diartikan bahwa pemakaian bersama adalah wujud fungsi sosial yang diamanatkan oleh undang-undang. Maka yang dilarang adalah memarkir kendaraan di pemukiman atau depan pintu atau gerbang orang lain
yang menyebabkan para pemukim atau pemilik rumah tidak memiliki akses keluar masuk. 2. Menurut pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa parkir sembarangan dengan melanggar rambu-rambu atau marka, di mana misalnya tidak ada tanda huruf P, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda Rp500.000. Lebih lanjut, sesuai pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan, yang berbunyi, setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, 35, 36, dan 37 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Nah, menurut penjelasannya, yang dimaksud dengan terganggunya fungsi jalan adalah berkurangnya kapasitas jalan dengan kecepatan lalu lintas, antara lain menumpuk barang atau benda atau material di bahu jalan, berjualan di badan jalan, parkir dan berhenti untuk keperluan lain selain kendaraan dalam keadaan darurat. Nah, secara khusus bagi sobat yang tinggal di Jakarta, ada aturannya nih. Ada peraturan yang mengatur tentang hal itu, yaitu Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi. Pada pasal 140 terdapat kewajiban. Yang pertama, setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi. 2. Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor dilarang menyimpan kendaraan bermotor di ruang milik jalan. 3. Setiap orang atau badan usaha yang akan membeli kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi untuk menyimpan kendaraannya yang dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan garasi dari kelurahan setempat. Jika terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan parkir di ruas jalan karena mengganggu ketertiban umum, maka sekalipun parkir depan rumahnya sendiri yang menggunakan ruas jalan, maka hal itu juga melanggar hukum. Nah, bagi warga yang merasa terganggu dengan adanya pemilik mobil yang tidak memiliki garasi dan parkir sembarangan, bisa melaporkan ke layanan pengaduan Command Center 112 yang dimiliki di Sub DKI Jakarta. Nah, untuk teman-teman yang tinggal di Tangerang Selatan, ada Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan perparkiran, tetapi belum akomodir ketentuan pemilikan kendaraan yang wajib memiliki atau menguasai garasi sendiri dan memarkirkan kendaraannya di garasi miliknya, serta tidak ada larangan menggunakan ruang jalan depan pemukiman warga untuk parkir. Nah, bagaimana dengan warga Bekasi, warga Kabupaten Bogor dan Kota Bogor? Nah, kemungkinan belum ada perda khusus yang mengatur tentang hal ini, atau mungkin siapa tahu saya terlewat. Nah, selanjutnya, menurut KUH Perdata, sesuai pasal 1365, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Pasal ini dikenal dengan pasal perbuatan melawan hukum, PMH. Nah, secara khusus, aspek hukum terkait perubahan fungsi jalan menjadi parkir dapat dilihat pada pasal 671 KUH Perdata yang menyatakan jalan besar atau lorong-lorong milik beberapa pemilik pekarangan yang diperuntukkan guna jalan keluar bersama tidak boleh dipakai guna kepentingan lain. Jadi jika ada yang merubah jalan menjadi tempat parkir tanpa persetujuan dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum. Untuk dapat menggugat perbuatan tetangga atau orang lain yang parkir sembarangan, maka teman-teman harus memenuhi persyaratan hukum dan selanjutnya menggugat ke pengadilan, yaitu 1. Harus memiliki bukti otentik terkait perbuatan tetangga atau orang lain yang melawan hukum, yaitu harus ada bukti berupa foto mobil dan cara parkirnya yang memenuhi jalan atau menutup pintu atau gerbang rumah Anda. 2. Harus dapat membuktikan kerugian yang Anda derita akibat perbuatan orang lain atau tetangga yang parkir sembarangan. Nah, yang ketiga,
Surat-surat keberatan dari tetangga sekitar tempat tinggal bisa juga dijadikan dasar bukti. Serta surat keterangan dari kepala lingkungan atau RT tempat tinggal Anda yang telah mengetahui perbuatan tetangga tersebut. Itu secara perdata, di mana Anda dapat menggugat orang yang parkir sembarangan ke pengadilan. Tapi bagaimanapun juga, yang terbaik adalah selesaikan secara musyawarah dan damai. Karena hidup berdampingan secara damai adalah dambaan kita semua. Oke Sobat Jos, yang saya sampaikan ini hanya pendapat hukum semata untuk memberikan pencerahan bagi kita semua dan tidak mempunyai hukum mengikat. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam Jos.